Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umratun Nada, NIM 19043029. Kali ini saya akan membahas kasus tentang RFID, Proposed the Angkasa Library Management System Case Study. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dan jawaban tentang kasus ini. Yang pertama yaitu bagaimana teknologi RFID membantu proses perpustakaan seperti pinjam dan mengembalikan buku secara otomatis. Nah, merubah sistem perpustakaan dari paper based menjadi automatization. Semua proses mulai dari akuisisi buku, majalah maupun jurnal menjadi lebih baik karena proses otomisasi sehingga perpustakaan mempunyai info yang lengkap mengenai proses tersebut. Semua proses pencatatan buku, baik itu peminjaman maupun pengembalian menjadi paperless, mempermudah akses informasi dengan semua data yang terintegrasi di database, maka proses akses informasi mengenai ketersediaan buku menjadi sangat mudah dengan OPAC, Online Public Access Catalog. OPAC mendukung pencarian melalui keyword di dalam berbagai bahasa. Yang ketiga yaitu membantu kontrol dan pengendalian. Dengan RFID, perpustakaan menjadi lebih mudah memantau aliran buku masuk dan keluar karena semuanya sudah terintegrasi informasinya di dalam database. Penggunaan juga lebih tepat waktu dalam mengembalikan buku karena ketika masa peminjaman akan berakhir, pengguna akan mendapatkan peringatan mengenai batas akhir waktu pengembalian buku. Proses dan akses pinjam buku menjadi lebih mudah. Mempermudah sistem peminjaman buku, pengguna hanya perlu mencari buku atau materi apa yang mereka inginkan melalui layar sentuh yang tersedia di perpustakaan dan kemudian menyerahkan kartu perpustakaan mereka kepada petugas. Kemudian layar tersebut hanya perlu memindai RFID tag kartu perpustakaan penggunaan sehingga data akan muncul di layar. Yang berikutnya yaitu mempermudah sistem pengendalian dengan RFID. Perpustakaan dapat menawarkan layanan yang berbeda yang sangat berguna bagi pengguna, sehingga kemampuan untuk pengembalian buku ketika perpustakaan ditutup. Sebuah pengembalian buku dapat dengan lebih mudah dengan meletakkan buku ke dalam mesin Dropbox. Sebuah scanner dalam Dropbox akan mendeteksi RFID tag dan menandainya sebagai buku yang telah dikembalikan. Kartu member pengguna nanti akan langsung terupdate, bahkan buku yang mereka pinjam telah dikembalikan. Yang keenam yaitu mempermudah labeling. Dengan RFID, proses pelabelan menjadi lebih mudah dan akurat karena data-data penting mengenai buku seperti penerbit, judul buku, dan pengarangnya. Yang ketujuh yaitu dengan dapat mudah disimpan dalam database, membantu proses katalog. RFID juga berisi mengenai mana buku harus diletakkan sehingga para pegawai perpustakaan dengan mudah menata kembali buku yang sudah dikembalikan ke rak yang seharusnya. Setiap buku yang mempunyai kode rak sendiri diinformasikan tersimpan di dalam database sehingga buku yang hilang juga lebih dapat diminimalisir. Proses pencarian buku oleh pengguna melalui sistem OPAC juga menjadi lebih mudah mencegah pencurian buku yang dapat diminimalisir dan terintegrasi dengan EASGT, Electronic Article Surveillance, hingga ketika buku tersebut dibawa keluar tanpa melewati prosedur yang ada, otomatis gerbang itu akan mengeluarkan suara alarm, memotret foto pelaku melalui sistem CCTV dan menutup gerbang keluar secara otomatis. Nah, yang pertanyaan yang kedua yaitu teknologi apa yang digunakan perpustakaan di universitasmu? Apakah itu memainkan IT dalam pengelolaan operasionalnya? Teknologi yang digunakan di perpustakaan FWNP adalah sistem barcode dan scan, sedangkan pengelolaannya masih dilakukan secara manual. Beberapa fungsi diantaranya sistem melalui sintesis atau sistem pada HTTPS perpustakaan fwnp.ac.id, login PHP barcode, dan kode inventaris memudahkan proses di perpustakaan. Untuk proses peminjaman buku, peminjaman akan mencari buku yang akan dipinjam dan menghubungi langsung ke bagian perpustakaan FW. Untuk mengambil buku yang akan dipinjam, petugas akan men-scan barcode dan mengisinya pada kartu anggota perpustakaan yang akan diinfokan dalam informasi peminjaman buku, dan buku dimuat
Dalam sintesis petugas perpustakaan, tidak ada pencatatan manual atau stempel tanggal pembukuan buku. Kapan buku harus dikembalikan? Apabila punya ingin memperpanjang waktu peminjaman buku, bisa dilakukan secara online lewat akun sintesis pribadi peminjam. Perpanjangan online dilakukan oleh mahasiswa UNP saja. Untuk mahasiswa di luar FE tidak bisa melakukan perpanjangan online. Untuk proses pengembalian buku, peminjaman langsung membawa buku yang akan dikembalikan ke perpustakaan FE dan petugas akan men-scan kartu anggota perpustakaan dan barcode yang ada di buku, sehingga saat buku dikembalikan maka akan ada pengecekan bahwa buku tersebut sesuai dengan waktu dan pengembaliannya. Apabila tidak, akan dikenai denda. Buku terlambat dikembalikan. Terdapat menu berfungsi penampilan daftar buku dan jumlah buku yang terlambat. Petugas akan menghubungi mahasiswa jika keterlambatan sudah mencapai 3 hari dan mengembalikan buku. Denda keterlambatan yaitu 5.000 untuk 5 hari. Setelah pembayaran diberikan kepada petugas perpustakaan dan dikembalikan kepada petugas tersebut. Penambahan buku baru, ada buku baru yang baru datang akan melakukan input dan barcode, kemudian penambahan buku dilakukan 2 kali, yaitu untuk mendata buku baru dan yang kedua itu mengeluarkan barcode dan untuk menempelkan nomor inventaris untuk mempermudah melakukan pengecekan buku. Karena perpustakaan FE terbilang cukup kecil, inventaris bukunya dilakukan secara manual oleh petugas dan mengurutkan buku sesuai abjad, judul, dan nomor inventaris. Setelah selesai, buku tersebut dilakukan pada area inventaris. Dan untuk kasus hilangnya buku belum pernah terjadi karena buku tersebut diawasi secara manual atau belum teranalisa lebih lanjut karena masih belum menggunakan IT. Masih dalam keadaan manual. Misalnya dalam daftar peminjam buku, cuma keterlambatan daftar buku bisa dipantau dari akun sintesis dan sistem scan dan barcode tersebut. Yang ketiga, yaitu bagaimana teknologi RFID membantu Alliance Universitas College of Medical Science Library mendeteksi mencegah dari pencurian buku. RFID tag sangat berguna untuk mencegah pencurian melalui pemasangan pintu elektronik, artikel surveillance di perpustakaan seperti halnya sistem alarm di toko. Anggota perpustakaan yang mencoba untuk meninggalkan perpustakaan tanpa mengikuti proses prosedur peminjaman buku akan memicu alarm berbunyi karena pintu dapat menyadari RFID tag pada buku dalam jarak 1 meter tanpa gangguan dari item magnetik. Pintu EAS terhubung dengan ruang pengawasan perpustakaan. Apabila seseorang lewat gate S dengan buku yang belum diproses untuk dipinjam, maka alarm berbunyi dan dinaikkan. Kamera pada area pintu akan mengambil fotonya orang yang mengirimkannya ke ruang pengawasan, dan pendeteksian pencurian ini merupakan teknologi yang terpisah dan beroperasi secara independen, dan database perpustakaan akan tetapi merupakan bagian yang terintegrasi dengan pengelolaan perpustakaan di AU CMS. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa